Selamat siang saudara-saudara sekalian. Siang hari ini saya berada di kafe yang baru di Semelowaro di Sukosemolo di Surabaya, di Cafe Ludik. Dan puji Tuhan, saya menikmati makan siang di sini. Kafenya cukup bagus dan ini membuat saya selain makan siang mengingatkan saya untuk bersyukur akan berkat-berkat Tuhan. Hari ini saya hendak membagikan kebenaran terang firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian yang saya beri judul Hidup dengan Tujuan Memuliakan Tuhan, yang diambil dari Mazmur 119 ayat 59. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu atau ketetapan-ketetapanmu. Saudara-saudara yang dikasih, hidup ini bagi sebagian orang memusingkan, apalagi kalau dijalani dengan sekedar rutinitas. Hari demi hari hanya melakukan hal yang itu saja. Sungguh membosankan. Nah, pernahkah saudara memikirkan kemana jalan-jalan hidup saudara sejauh ini? Saya berikan ilustrasi begini. Ayam yang sehari-harinya di kandang peternakan hanya makan, taunya hanya makan dan makan, kelihatannya sungguh menyedihkan. Karena kalau sudah gede akhirnya akan dipotong. Demikian juga dengan babi. Kalau sudah gemuk akan dipotong menjadi babi karu panggang misalnya. Kalau di Medan ya, kalau di Bali misalnya menjadi babi guling, Gianyar, atau di Manado menjadi babi kecap rica dan sebagainya. Nah, begitulah kalau hidup seseorang hanya untuk yang satu itu saja, diulang-ulang terus. Kalau meninggal tanpa juru selamat akan binasa di neraka dalam kekekalan. Saya mengajak saudara untuk menjalani hidup ini menjadi yang lebih berarti. Jalanilah hidup yang menuju keselamatan, hidup yang kekal. Jalanilah hidup yang memuliakan Juru Selamat, yang memuliakan yang punya segalanya, pencipta langit dan bumi ini. Mari kita juga menjalani hidup dengan hal-hal yang bermanfaat, hal yang memuliakan Tuhan, bukan hal yang sia-sia. Misalnya keserakahan, kemaksiatan, kemabuan, pesta pora, mumpung masih hidup, dan hal-hal lain yang sia-sia, yang fana. Hari ini saya menawarkan kepada saudara-saudara yang kasih solusi untuk sampai kepada hidup yang kekal, yaitu melalui Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat orang berdosa. Jika saudara pikir saudara bisa selamat karena kesalehan ataupun perbuatan baik saudara, maka pikirkan perbuatan baik saudara yang mana yang akan menyelamatkan saudara kelak jika hidup kita di dunia ini sudah berakhir. Kemah kita di dunia ini sudah dibongkar oleh Tuhan. Renungkan sekali lagi, untuk apa kita ada di dunia ini? Apa tujuannya? Alkitab mengajarkan tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk memuliakan Tuhan, menjalankan rancangan dan ketetapannya, bukan untuk yang fana atau yang sia-sia. Yang pertama, saudara, pikirkan baik-baik arah jalan hidup saudara saat ini kemana. Banyak yang mengambil keputusan dan cara serta jalan sendiri, lantas kalau gagal menyalahkan Tuhan dengan alasan dia kan maha tahu, dia kan maha kuasa, harusnya kan bisa.
menuruti segala rancangan dan rencanaku. Saudara melakukan Tuhan sebagai pencipta, sebagai Allah yang berdaulat, atau sebagai layaknya jin lampu ajaib. Harusnya kita meletakkan rencana hidup kita ke dalam tangannya, ke dalam rancangannya, dan menyerahkan semuanya agar hanya kehendaknya saja yang jadi dalam hidup kita ini. Ayub 7 ayat 7 mengatakan, ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Yang kedua, saudara, sudahkah saudara melangkahkan kaki ke jalan yang benar? Kaki kita saat ini melangkah kemana? Akan membawa kita pada keselamatan kekal atau ke arah kebinasaan dan kehancuran? Petunjuk hidup hanya firman Tuhan. Firman Tuhan adalah satu-satunya standar hidup orang percaya yang memimpin pada kebenaran. Nah, sekali lagi, kemana langkah kaki ini menuju? Sebelum langkah, mintalah hikmat, pimpinan, dan tuntunan Roh Kudus dalam melangkah, dalam mengambil sikap, rencana, ataupun keputusan apapun. Apakah itu akan berkenan bagi Tuhan atau tidak? Apakah itu akan menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Mari bertekad mulai hari ini menjalani hidup yang memuliakan Tuhan, menjalani hidup yang menyenangkan hati Tuhan, menjalani hidup yang berdampak positif bagi sesama. Apapun itu, bila berdampak positif dan bermanfaat bagi sesamamu manusia, lakukanlah. Terutama membawa jiwa-jiwa yang terhilang kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan penebus, juru selamat orang berdosa, supaya mereka percaya dan beroleh anugerah hidup yang kekal bersama dengan juru selamat kelak di surga. Mari hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang selaras dengan firman Tuhan, hidup yang menyukakan hati Tuhan, hidup yang mengarah pada kekalan bersama juru selamat penebus dosa manusia. Tuhan memberkati.